Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anna Karunia Pratiwi, NIM T 2019-1056. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai nilai-nilai teknologi pembelajaran yang terkait dengan creating, using, and managing. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan mengenai beberapa makna atau nilai-nilai dari istilah definisi teknologi pembelajaran. Teknologi pendidikan atau teknologi pembelajaran itu sendiri bermaksud untuk memudahkan dan memfasilitaskan pembelajaran. Dengan adanya peran teknologi, proses pembelajaran itu dapat lebih berinovasi dan bervariasi. Tidak hanya guru yang mengajar di depan kelas dan menerangkan segala materi yang diperlukan. Di zaman globalisasi digital seperti sekarang ini, bahkan mengajar atau belajar pun dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja menggunakan teknologi internet. Seperti itu. Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini itu berkembang sangat pesat. Definisi dari teknologi pembelajaran itu sendiri adalah studi dan etika praktik dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan, atau memanfaatkan dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat. Dalam pembahasan ini, yang pertama itu ada creating atau penciptaan. Nah, creating atau penciptaan ini itu mengacu pada penelitian, teori, dan praktik dalam pembuatan materi pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan sistem pembelajaran. Penciptaan teknologi sesuai dengan esensinya bahwa teknologi ini dibuat atau diciptakan guna memudahkan dan membantu kegiatan hidup manusia. Jadi maksudnya dalam esensinya bahwa teknologi ini dibuat atau diciptakan sebagai alternatif atau untuk memudahkan kegiatan masyarakat. Penciptaan penciptaan teknologi sendiri itu bisa berdampak negatif, namun juga tentunya banyak yang berdampak positif. Seperti tujuan utama penciptaan teknologi itu tadi, yang mana teknologi ini diciptakan untuk sebagai alternatif atau untuk memudahkan kegiatan atau keperluan masyarakat. Dampak negatif itu sendiri tergantung pada penggunaan atau pemakaian dari si pengguna itu sendiri. Apakah teknologi ini digunakan dengan sebagaimana mestinya atau tidak? Apakah teknologi ini disalahgunakan untuk keperluan yang tidak baik seperti itu. Nah, lalu adanya perkembangan teknologi seperti komputer itu telah memicu pesatnya penggunaan teknologi informasi di masyarakat. Perkembangan teknologi yang pesat itu sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang juga tak terkecuali dari aktivitas belajar mengajar atau aktivitas pembelajaran. Dengan adanya komputer dan perkembangan teknologi yang ada, kondisi ini telah mengubah pola belajar dan pembelajaran yang dilakukan oleh manusia ke arah yang lebih luas atau fleksibel. Individu itu jadi dapat memanfaatkan media teknologi dan melakukan proses belajar tanpa terikat oleh
batasan ruang dan waktu. Jadi maksudnya di sini saat ini atau di zaman yang penuh dengan perkembangan ini, dengan zaman yang penuh dengan kecanggihan ini, itu kita bisa belajar kapan saja dan di mana saja, tidak harus mengacu pada kita kemana-mana membawa buku banyak, membawa buku yang berat-berat seperti itu. Kita harus belajar hanya bisa di perpustakaan, kita membaca buku hanya bisa ketika di sekolah atau di perpustakaan atau di tempat-tempat yang dapat menyediakan buku-buku seperti itu. Jadi atau gambaran lainnya seperti kehidupan sekarang. Kalau sekolah, kalau kuliah itu sekarang itu tidak harus selalu membawa buku-buku yang banyak, buku-buku yang tebal atau buku-buku yang berat-berat, karena kita sekarang ini sudah ada yang namanya buku digital, seperti kita itu bisa membaca buku melalui file PDF yang sebelumnya itu kita bisa mendownload dari situs internet. Lalu ada juga aplikasi Ipusnas. Di situ ada banyak buku-buku yang bisa kita pinjam dan bisa kita baca melalui gadget kita masing-masing. Lalu apalagi sekarang pandemi dan sekolah pun itu online, secara online atau secara daring. Jadi sekolah itu atau kuliah atau pembelajaran yang dilakukan itu menggunakan video pembelajaran interaktif, bisa menggunakan kuis dari Kahoot atau dari Quizizz atau dari aplikasi-aplikasi lainnya dan media-media lainnya juga. Lalu yang kedua ada using atau pemanfaatan. Nah, using atau pemanfaatan ini atau penggunaan ini mengacu pada teori dan praktik yang terkait dengan membawa peserta didik berhubungan dengan kondisi dan sumber belajar. Jadi kita bisa garis bawahi bahwa ini mengacu pada praktiknya, penggunaannya, pada implementasinya. Seperti itu. Penggunaan teknologi dalam lingkungan pendidikan bukan suatu hal yang asing dan bukan suatu hal yang aneh, apalagi seperti sekarang ini. Di era globalisasi seperti sekarang, karena sudah sewajarnya pendidikan itu menggunakan teknologi dalam penyampaian materinya untuk mempermudah dalam pelaksanaan belajar mengajar. Dengan adanya pemanfaatan tersebut, maka muncullah yang namanya istilah teknologi pendidikan. Ada salah satu persyaratan menjadi seorang guru yang profesional di era digital ini. Kan biasanya atau pada umumnya seperti yang atau dulu itu syarat menjadi seorang guru yang kompeten, yang profesional itu seperti memiliki kemampuan pedagogik, kompetensi kepribadian, lalu kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, pada zaman sekarang ini, apalagi sekarang zaman itu sudah sangat canggih dan sangat maju, kemajuannya sangat pesat. Untuk dapat meningkatkan keprofesionalan seorang guru, maka guru ini juga perlu memiliki wawasan, minat, kepribadian, kepekaan, serta kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi digital. Nah, dengan hal itu mungkin guru yang perlu meningkatkan keterampilan teknologinya atau guru yang mungkin belum terlalu cakap terhadap teknologi digital yang ada sekarang itu bisa mengikuti workshop atau pelatihan semacam itu. Jadi sebagai guru masa kini itu juga memerlukan kemampuan dalam menggunakan teknologi, termasuk teknologi pembelajaran.
Sekarang belajar saja itu dilakukan secara daring atau online. Siswa pastinya itu merasa jenuh bila terus-terusan menatap layar gadget atau laptopnya dan mendengarkan penjelasan guru secara online saja. Karena biasanya siswa itu kan atau peserta didik itu belajar atau melakukan kegiatan pembelajaran itu secara tatap muka atau secara offline, dengan bertemu dengan teman-temannya, bermain dengan kawan-kawannya, berinteraksi langsung dengan mereka dan juga dengan pengajarnya. Nah, namun jika seorang guru itu mampu merancang atau membuat suatu produk teknologi pembelajaran, maka itu akan dapat membantu meningkatkan hasil belajar dan pembelajaran. Karena dengan sekolah online seperti ini saja, menatap layar gadget atau layar laptop, sekolah melalui jarak jauh, itu dapat membuat siswa itu merasa jenuh, monoton, dan merasa bosan tentunya. Nah, dengan adanya teknologi pembelajaran atau dengan guru itu mampu membuat suatu produk teknologi pembelajaran seperti sumber atau bahan ajar dari teknologi pembelajaran atau media pembelajaran dari teknologi-teknologi yang ada sekarang. Jadi siswa itu menjadi tidak terlalu jenuh dan monoton dengan adanya berbagai teknologi pembelajaran yang diterapkan. Seperti guru itu dapat membuat video pembelajaran yang interaktif menggunakan beberapa aplikasi atau bisa juga membuat kuis. Bisa dari Kahoot atau Quizizz atau dari aplikasi situs-situs yang ada sekarang ini ya. Karena sekarang pembelajaran itu medianya bisa menggunakan video, kuis digital, gambar-gambar atau poster ya, semacam itu. Dan dalam membuat produk teknologi pembelajaran semacam itu, tentunya juga harus memperhatikan keselarasan, ketepatan, dan disesuaikan pula dengan kebutuhan dan kondisi siswanya. Jadi dalam membuatnya itu guru bisa berinovasi dan berkreasi, namun tetap dengan memberikan penjelasan yang jelas, rinci, dan tampilannya pun menarik agar siswanya itu menjadi lebih bersemangat dan dapat meningkatkan pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah managing atau pengelolaan. Kata kunci pengelolaan atau managing itu berarti cara merencanakan kegiatan, mengorganisasikan pekerjaan pegawai, mengendalikan dan mengevaluasi keefektifan dan efisiensi penggunaan proses dan sumber daya teknologi. Pengelolaan yang dimaksud dalam definisi teknologi pendidikan meliputi pula pengelolaan implementasi sistem instruksional atau using. Yang using tadi atau penggunaan merupakan kata kunci lain dari definisi teknologi pendidikan. Nah, dua elemen ini dalam definisi teknologi pendidikan atau teknologi pembelajaran adalah studi dan praktik etis, yang berarti bahwa semua proses dan sumber daya teknologi yang diciptakan, dikelola, dan digunakan untuk memfasilitasi hasil belajar dan meningkatkan kinerja. Managing atau pengelolaan itu berkaitan dengan manajemen perorangan dan manajemen informasi yang mengacu pada masalah pengorganisasian orang-orang dan perencanaan, pengendalian, penyimpanan, dan pengolahan informasi. Jadi maksudnya di situ mengelola teknologi pembelajaran tersebut. Kita bisa membuat produk teknologi pembelajaran, menggunakan teknologi pembelajaran, memanfaatkannya dan memakainya.
dan mengevaluasi teknologi pembelajaran. Apakah sudah teknologi pembelajaran atau produk teknologi pembelajaran tersebut sudah cukup baik dan tepat penggunaannya terhadap peserta didik. Lalu, apakah sudah mencapai tingkat keefektifan dan efisiensi yang baik? Kurang lebihnya seperti itu. Baik, itu tadi merupakan penjelasan dan presentasi dari saya. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.